Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan program Kabar Petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema yang kredibel, tentu saja dengan narasumber yang terpercaya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, dikabarkan anggota DPD RI asal Bali Arya Widiakarna alias AWK menjadi sorotan setelah melontarkan ucapan yang dinilai rasis terhadap perempuan berhijab. Nah, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan cendekiawan Muslim yakni Ustadz Irfan Abu Nafid. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Ya Ustadz, ini ada kabar menghebohkan dari senator, seorang senator ya, namanya Arya Widiakarna, yang beliau ini anggota DPD RI asal Bali. Nah, gimana pendapat Ustadz terhadap apa yang disampaikan oleh Arya ini, dan apakah pernyataan dia ini bernuansa Islamofobia? Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Wahaikum bittahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini para pemirsa Khilafah Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu topik yang kemudian seringkali dibahasnya dalam banyak forum-forum, termasuk juga dalam hal ini yang belakangan mengemuka ucapan yang memang terkesan rasis dan menyudutkan pembahasan aturan Islam jilbab di di masyarakat. Yang dalam hal ini kalau kemudian kita bahas berkaitan dengan masalah jilbab itu sendiri, tentu kalau kita bicara tentang Bali dan juga tentang jilbab, nah kita tentu harus kembali kepada realita itu sendiri. Kalau kita bicara tentang Bali misalnya, nah di dalam di dalam data yang kemudian kita kaji dari dalam data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali misalnya, ketika kita bicara tentang jumlah kaum muslim di sana, ini jelas jumlahnya cukup banyak. Bahkan dalam hal ini menegaskan bahwa pada prinsipnya baik Bali maupun juga katakanlah Indonesia secara umum ini merupakan negeri kaum muslimin. Bali termasuk di antaranya. Jadi kalau misalnya tadi pembahasan jilbab disindir, di stigma atau dengan stigma dengan kata-kata yang tidak pantas oleh seorang senator misalnya, maka kita harus sadar betul bahwa berbicara tentang profesi Bali pada prinsipnya dia bagian dari negeri kaum muslimin itu sendiri. Kalau kita bicara tentang data, jelas jumlah kaum muslimin di Bali pun juga tidak sedikit. Jadi dalam hal ini tentu tidak pantas kemudian ada ucapan-ucapan yang kemudian menyitir atau menyindir misalnya, menyudutkan syariat tentang berjilbab atau hijab itu sendiri. Dari data-data yang ada, bahkan kita saksikan, bahkan di data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali itu sendiri kan digambarkan bahwa jumlah kaum muslimin di Bali ini sudah mencapai angka kurang lebih sekitar 520.244 orang kan begitu. Jadi ini sudah menjadi hal yang saya kira dan maklum juga difahami bahwa yang namanya jilbab atau hijab itu bagian dari aturan syariat. Jadi kalau misalnya orang di luar Islam kemudian menyudutkan jilbab dengan stigma, dia merupakan budaya Arab, pertanyaan kepada orang bersangkutan adalah siapa yang lebih paham tentang syariat Islam sendiri? Apakah kemudian orang non-muslim bisa seenaknya mengomentari tentang syariat di dalam Islam? Hati-hati. Bagi kaum muslimin jelas di dalam Islam itu sendiri yang namanya jilbab atau hijab itu bukan sekedar pakaian penutup kepala dan sebagainya. Ucapan-ucapan yang kemudian mengandung Islamofobia semacam itu tentu wajib kita tolak. Terlebih kalau kemudian kita bawa kepada pemahaman Islam itu sendiri, yang namanya jilbab itu bukan budaya Arab, jadi tidak relevan kemudian menyudutkan
jilbab, tidak boleh katakanlah ada di barisan terdepan, kemudian disitir karena ini bukan Timur Tengah dan sebagainya. Kata siapa? Yang namanya jilbab itu bahkan kaum muslimin dan muslimah yang tinggal di Bali sekalipun itu mereka wajib berhijab, wajib berjilbab. Kenapa? Karena di dalam Islam itu kita belajar kan, bagaimana kemudian ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam suratul Ahzab ayat 29, dan ini maklum difahami oleh para cendekiawan muslim di dalam literatur keislaman itu sendiri. Jadi kalau kemudian ada orang, apalagi orang yang bersangkutan adalah orang non-muslim, bukan seorang muslim, alangkah baiknya kalau mereka menahan diri dan belajar kepada para cendekiawan muslim yang terpercaya. Di dalam Islam jelas yang namanya syariat jilbab atau berhijab itu sendiri, itu para ulama kemudian merinci setidaknya berdasarkan dalil Quran dan Sunnah. Dalil Quran diantaranya Al-Quran Suratul Ahzab 29. Nah, di dalam ayat yang mulai ini para pemirsa, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Bahkan dalam ayat ini diawali dengan kalimat ya ayyuhan nabi. Wahai nabi. Ini dikaitkan dengan nubuwah. Jadi seruan dari Allah ini diawali dengan seruan kepada Muhammad SAW sebagai seorang nabi. Ini mengisyaratkan bahwa apa yang ada di dalam kalimat demi kalimat berikutnya ini berkaitan dengan syariat kenabian. Syariat yang Allah turunkan kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW panutan umat Islam, panutan orang yang beriman. Nah, bagi mereka yang kemudian tidak memahami dan tidak mengimani katakanlah Al-Quran, tidak boleh kemudian tidak boleh kemudian berbicara tentang Islam, padahal mereka tidak paham tentang hakikat ajaran Islam sendiri. Tentu logikanya siapa yang lebih paham bicara tentang syariat jilbab kalau bukan kaum muslim itu sendiri. Artinya ucapan yang menyudutkan seakan-akan jilbab atau hijab budaya Arab dan dia bukan syariat di dalam Islam sendiri, itu kan menunjukkan perkataan yang tidak pada tempatnya dan terkesan tahu kan begitu. Dalam Islam jelas syariat berhijab itu diawali dengan khitab ya ayyuhan nabi. Wahai Nabi SAW, qul katakanlah oleh engkau Muhammad SAW li azwajika kepada istri-istri wa banatika, kepada anak-anak perempuan, termasuk diantaranya maknanya adalah katakanlah wanisa'il mu'minin, perempuan-perempuan yang beriman itu sendiri, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna wa dzalika adna ayyu'rafna fala yu'dzaini wa kana Allahu ghafurur rahim. Jadi bahkan di sini digambarkan Nabi SAW diperintahkan untuk memerintahkan kepada istrinya, anak perempuannya, dan perempuan-perempuan yang beriman itu. Dan kalimat perempuan-perempuan yang beriman di dalam ayat ini mencakup perempuan-perempuan mukminah, baik di masa Nabi SAW pada prinsipnya berlaku pula kemudian kepada perempuan-perempuan mukminah lintas generasi sampai dengan hari ini, bahkan sampai dengan hari kiamat. Karena kewajiban berhijab ini tidak pernah dinasakh dan tidak ada kemudian framing bahwa syariat berjilbab ini hanya untuk orang Arab saja. Kalimatnya nisa'il mu'minin bukan nisa'il Arab. Kalimatnya nisa'il mu'minin bukan nisa'il Arab. Jadi sejak kapan kemudian ada orang boleh seenaknya kemudian mengomentari yang namanya jilbab atau hijab itu tradisi Arab, kata siapa? Justru ketika turun perintah ini, tentu logikanya begini, untuk apa memerintahkan orang katakanlah memakai topi kalau dia sudah memakai topi? Untuk apa kemudian Allah menurunkan syariat berhijab kalau kemudian berjilbab atau berkerudung misalnya dalam ayat yang lainnya ternyata sudah lazim dilakukan oleh orang Arab di masa jahiliyah ketika itu? Kenyataannya tidak. Turun perintah untuk berhijab baik menggunakan khimar, kerudung, penutup kepala maupun juga jilbab, ini baju lorong, baju gamis itu yang dipakai oleh kaum mukminat, baju lorong milhafah itu sendiri. Nah, tentu kalau kemudian penggunaan pakaian semacam sudah menjadi tradisi perempuan-perempuan Arab, untuk apa kemudian turun perintah ini yang juga dikaitkan dengan perintah kepada kenabian Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam ayat ini kan jelas Allah merintahkan yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka mengenakan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.
Jadi sesuatu yang kemudian ya tadi dikenakan sebagai pakaian. Di sini ada penggambaran di antara hikmahnya, dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzaini wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan ini menunjukkan aspek apa yang kemudian Allah gambarkan supaya lebih mudah dikenal. Dikenal mereka sebagai perempuan-perempuan mukminah. Artinya ini menjadi identitas keimanan kaum perempuan di kalangan kaum muslimah itu sendiri. Pertanyaannya dari mana kemudian dasar stigma yang namanya jilbab atau hijab itu tradisi bangsa Arab? Tidak ada. Bagi orang yang kemudian jelasnya dia bukan non-muslim, tidak belajar kemudian ilmu-ilmu keislaman, hendaknya menahan diri. Terlebih ucapan-ucapan yang mendiskreditkan jilbab atau hijab di dalam Islam itu menyakiti orang-orang kaum muslimin, umat Islam sendiri di negeri kaum muslimin. Nah, ini kan suatu bentuk suatu bentuk hal yang kemudian tidak bisa kita tolerir itu. Tidak bisa kemudian kita tolerir itu. Jadi dalam ini jelas. Belum lagi kalau kita bicara tentang penjabaran para ulama di dalam kitab-kitab mereka berkaitan dengan ada banyak. Ini kita bicara tentang standar keilmuan di dalam Islam. Di dalam kitab Safatul Tafasir kan juga digambarkan bahwa ketika Allah memerintahkan ayat ini, perintah untuk mengenakan jilbab itu sendiri, qul ya Muhammad, ini contoh di dalam kitab Safatul Tafasir. Ini menggambarkan referensi di antara referensi cendekiawan Muslim, Al-Alamah Profesor Dr. Muhammad Al-Sabuni. Qul ya Muhammad, katakanlah Muhammad, dan ini termasuk kitab kontemporer ditulis oleh ulama hidup di masa kita saat ini. Beberapa tahun lalu beliau sudah wafat, tapi jelas karya ulama kontemporer yang menggambarkan bahwa tidak ada pemahaman sampai sejauh ini kecuali dari orang-orang liberal yang tidak layak dirujuk. Katakanlah Muhammad, qul ya Muhammad li zaujatika at-tahirat ummahatil mu'minin wa banatikal al-karimat wa sa'irin nisa'il mu'minin. Bahkan bisa digambarkan wa sa'irin nisa'il mu'minin. Jadi perintah untuk berhijab, berjilbab ini perintah kepada seluruh perempuan orang yang beriman. Qul lahunna yalbasnal jilbaba al-wasi'ah. Katakanlah kepada mereka agar mereka mengenakan jilbab, ya pakaian yang longgar itu. Bahkan bukan hanya kerudung. Karena kalau kemudian kita bicara tentang pembahasan kerudung misalnya, maka itu pembahasan lain di dalam surat An-Nur 31. Bahkan kalau misalnya kita bicara tentang istilah jilbab atau hijab itu sendiri, hijab pakaian syar'i yang ditentukan oleh Allah kepada perempuan-perempuan mukminah, maka dia bicara tentang mengenakan khimar kerudung, lalu berbicara tentang jilbab itu sendiri. Karena dia dua ayat yang kemudian saling melengkapi. Nah, di dalam surat An-Nur ayat 31 Allah gambarkan wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Sampai kemudian kepada kalimat wal yadribna bi khumurihinna ala jujubihinna wa la yubdina zinatahunna. Ada kalimat wal yadribna bi khumurihinna. Jadi perintah dari Allah kepada siapa? Lil mukminat, kepada perempuan-perempuan yang beriman. Nah, bayangkan kalau kemudian judulnya perempuan-perempuan yang beriman, berarti ini terkait dengan syariat, karena berkaitan dengan konsekuensi keimanan. Kalau kemudian pembahasan jilbab ini berbicara tentang tradisi bangsa Arab, untuk apa kemudian Allah mengatakan kulil mu'minat? Kalimatnya bukan kul lil Arab, lil Arabiyah, misal katakan kepada perempuan-perempuan Arab, tidak. Kalau katakan wa kulil mu'minat, katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman itu, apa perintahnya? Wal yadribna bi khuburihinna ala jujubihinna. Hendaklah mereka kemudian mengulurkan, menutupkan kain kerudung itu ke dadanya, walau yubdina zinatahunna. Dan hendaklah janganlah kemudian mereka menampakkan perhiasannya. Jadi dari dua ayat ini saja yang kemudian ada sangat banyak referensi keislaman yang menunjukkan kelengkapan ajaran Islam, yang menegaskan bahwa Islam itu dengan ajarannya yang agung itu menjaga kehormatan kaum perempuan. Makanya rambutnya, termasuk juga area aurat lehernya itu ditutup rapat. Justru ini menunjukkan perempuan-perempuan yang terhormat, yang dimuliakan secara terhormat oleh ajaran Islam. Bagi kita yang kemudian berpikir dengan cerdas, justru ini merupakan hal yang terhormat. Nah, kalau kemudian kita bicara tentang tradisi misalnya,
kemudian syariat jilbab hijab dituding sebagai syariat, sebagai tradisi budaya Arab, pertanyaannya, lah itu perempuan-perempuan berbikini katakanlah di tempat-tempat wisata, itu memang tradisinya orang Indonesia. Kenapa kemudian lisannya tidak digunakan untuk menyindir itu sektor-sektor pariwisata yang kemudian memperbolehkan perempuan-perempuan dari barat itu yang kemudian menampakkan auratnya tanpa rasa malu di negeri kaum muslimin juga. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara tentang eh, apa tentang masalah, justru yang menjadi masalah adalah perempuan-perempuan yang kemudian tadi menampakkan aurat, termasuk di tempat-tempat wisata kan, yang kemudian terutama di pantai-pantai dan sebagainya, itu yang menjadi masalah, yang justru menghinakan kaum perempuan itu sendiri. Nah, ini wallahu a'lam bishawab. Ini kan jelas. Ya. Baik Ustadz, ini ada sebuah ya kata-kata klasik gitu ya. Ini kan bukan Arab ya. Jadi pakai ini kan Bali, pakai bunga kek, pakai apa kek. Terus juga kalau kamu kepingin tampil kayak Arab ya udah pulang saja ke sana kan gitu ya. Sebenarnya ya ini kan sudah sering terjadi Ustadz ya. Kemudian apa ya? Apakah ini tidak bisa dihentikan? Pemahaman seperti apa yang perlu kita sampaikan untuk menanggapi ya sindiran-sindiran seperti ini? Jilbab budaya Arab, bahkan ada yang mengatakan kadal gurun kan gitu ya. Ini sebenarnya fenomena apa Ustaz? Terus gimana cara mengatasinya gitu? Apa tuh Ustaz? Baik, bismillah. Ini penggambaran dari Islamofobia itu sendiri dan juga penyesatan publik. Karena dengan logika yang sama, harusnya ucapan itu ditujukan kepada perempuan-perempuan barat ya, yang kemudian mereka mengenakan tadi pakaian bikini misalnya di pantai-pantai itu, tempat-tempat wisata, termasuk di Bali itu. Harusnya ucapan itu disampaikan kepada mereka. Apakah itu merupakan tradisinya bangsa Indonesia? Tidak. Bangsa Indonesia yang kemudian terkenal kental dengan tradisi ketimuran tanda petik. Ya. Kalau dalam pemahaman kita itu tradisi Islam itu sendiri di dalam berpakaian itu yang namanya pakaian-pakaian norak semacam itu yang menampakkan aurat semacam itu yang menghinakan kaum perempuan. Jadi kalau kita bicara tentang Indonesia misalnya, Nusantara misalnya, ya, kita kalau bicara tentang sejarah, siapa yang kemudian paling terdepan perjuangan kemerdekaan negeri ini? Ya para ulama, ya para santri, santriwati, kaum muslimin, kaum muslimat. Ya. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang tradisi berhijab, ketika sudah jelas dia merupakan syariat di dalam Islam, maka siapapun itu, baik non-muslim, apalagi muslim, muslimah, itu wajib menghormati syariat ini. Jadi tidak ada itu kata-kata dan tidak boleh kemudian ada kata-kata yang menstigma negatif dan mengandung pembodohan publik ya. Itu merupakan tradisi Arab, silahkan kalau mau pakaian jilbab atau berhijab ke Arab sana, kata siapa? Orang Arab sendiri, kalau kita bicara tentang tradisi jahiliyahnya, mereka dulu tidak tidak berhijab. Kalau katakan tabarujal jahiliyah, ada istilah tabarujal jahiliyah. Kenapa? Karena bangsa Arab ketika mereka dahulu kala sebelum turunnya risalah Islam, mereka katakanlah ketika tawaf itu laki-lakinya kemungkinan itu pun juga tidak berpakaian. Dalam Islam diatur ada aurat yang wajib ditutupi. Nah, ini kan cara Islam memuliakan manusia. Nah, kalimat-kalimat yang mengandung penyesatan publik semacam itu sudah tertolak dari asasnya. Kullu ma buniya 'ala batilin fabatilun, wa kullu ma buniya 'ala fasidin fafasidun. Jadi kalimat-kalimat yang kemudian asas berpikirnya sudah batil, ya batal. Asas berpikirnya ya rusak, ya sudah rusak. Tidak perlu kemudian kita lirik lagi. Terlebih kata-kata semacam itu tidak layak udah ditujukan kepada kaum muslimah yang berhijab kan, karena dia bagian dari syariat sudah selesai kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustaz, terakhir Ustaz. Seringkali peristiwa kayak gini itu digunakan untuk membentur-benturkan antara syariat Islam, keinginan untuk penerapan syariat Islam dengan tidak setia dengan NKRI ya. Atau dikatakan ini kan tidak NKRI yang seperti ini kan itu. Gimana cara untuk menanggapinya? Harapannya netizen ini bisa membawa jawaban ini ke pihak-pihak yang berkata seperti itu, Ustaz. Betul, Ustaz. Yang pertama apa kaitannya antara berhijab
melaksanakan syariat dengan setia kepada NKRI. Itu yang pertama, kan tidak relevan juga. Yang kedua kalau kita bicara tentang Islam dan umat Islam, itu sudah ada di negeri ini sebelum ada NKRI. Nah, bahkan dalam hal ini, kemerdekaan negeri ini itu di dalam catatan sejarah yang tidak bisa kita pungkiri, itu atas peranan besar, sangat-sangat besar dari para ulama umat Islam itu sendiri. Jadi tidak ada dasarnya kemudian tadi itu membenturkan antara katakanlah Islam dan kaum muslimin dengan pembahasan pembahasan politis semacam itu. Karena jelasnya kalau kita bicara tentang bumi, katakanlah negeri ini pun juga bagian negeri kaum muslimin, yang kemudian, sejak awal para ulama perjuangkan itu wajib menegakkan syariat Islam. Wajib menegakkan syariat Islam. Kalau kemudian dituding, tidak setia dan berbenturan, pertanyaannya apakah kita membenturkan antara Indonesia dengan Islam itu sendiri, kan begitu. Pertanyaan baliknya begitu. Jadi kalau kemudian Islam, perjuangan penegakan syariat Islam dibenturkan dengan Indonesia, lah pertanyaannya, memang Indonesia sendiri berbenturan dengan Islam begitu? Pada negeri ini ada, itu atas perjuangan Islam dan kaum muslimin. Dahulu para ulama berjihad, itu karena ajaran Islam. Dan NKRI belum ada. Jadi kalau kita bicara tentang masalah kesetiaan, lah pertanyaannya justru negeri ini wajib setia kepada syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena kalau kemudian kita bicara tentang keberkahan suatu negeri, Allah menjadikan walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Allah mensyariatkan keberkahan suatu negeri, termasuk juga negeri ini misalnya. Kalau ingin berkah semata-mata itu wajib kembali kepada syariat. Makanya kalau kita bicara tentang masalah sudut pandang, maka kita katakan kita ini muslim yang qadarullah Allah kemudian tetapkan lahir di negeri yang namanya negeri Nusantara ini. Bukan sebaliknya, bukan orang Nusantara atau orang Indonesia yang kebetulan muslim. Karena yang menjadi inti dari kehidupan kita adalah keislamannya. Kalau masalah tempat dimanapun juga sama, semuanya adalah setiap jengkal bumi Allah, mau tanahnya tanah yang namanya di Nusantara di Malaysia di Melayu dimanapun adanya, di Bali itu merupakan tanah yang Allah wajibkan kepada kaum muslimin untuk hidupkan dengan syariat Islam, yang wajib kemudian dimuliakan dengan aturan Islam. Karena setiap jengkal itu kan jelas ciptaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lah siapa kita? Kita semua cuma numpang kan begitu. Dan Allah mewajibkan tadi seluruh makhluknya melaksanakan syariat Islam sendiri. Jadi tidak relevan lah kata-kata semacam itu kecuali kalau kita ingin membenturkan antara Indonesia dengan Islam. Itu pertanyaan balik. Wallahualam bishawab. Masya Allah. Jazakumullah khair Ustaz atas penjelasannya. Semoga kita semua menjadi gamblang dan tidak berusaha untuk membentur-benturkan lagi ya. Tidak ada lagi pernyataan yang membenturkan antara penerapan syariat Islam dengan NKRI itu sendiri, dengan kesetiaan terhadap Indonesia. Seperti itu. Baik, semoga Ustadz Irfan Abu Nafid senantiasa diberkahi oleh Allah, senantiasa dalam perlindungan Allah, keluarga beliau juga dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa Khilafah News, demikianlah acara kabar petang kita pada kesempatan sore hari ini. Saya Nasiawan undur diri. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Nana Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.